Shalom kekasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Jumpa lagi dalam renungan saat teduh. Dan sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh dengan kebaikan dan limpah dengan kasih karunia, kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, kasih-Mu yang selalu baru kami nikmati Tuhan. Biarlah sebelum kami beraktivitas, kami rindu mendengar kebenaran-Mu, dan kami percaya kami akan dituntun firman-Mu hari ini Tuhan. Bukakan, singkapkan Roh Kudus bagi setiap kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini sharing saya adalah on the track atau tetap di dalam jalur. Saudara, siapa yang pernah naik kereta api? Saya percaya kereta api itu memiliki rel, benar saudara? Dan kalau kita memperhatikan dan mengamati pesawat yang terbang, sepertinya pesawat itu bisa bergerak bebas kemana saja. Tetapi ingat, tahukah kita bahwa pesawat itu sebetulnya terbang pada jalurnya masing-masing? Sedikit saja, 1 derajat saja meleset saudara, resikonya bisa ada kecelakaan di udara. Bahkan tidak sampai kepada tujuan. Itulah yang terjadi dengan kehidupan orang percaya. Tuhan memang memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih atau free will, kehendak bebas. Tetapi jangan diartikan bahwa kehendak bebas yang diberikan Tuhan itu tanpa aturan, tanpa ada batasan. Tetapi Tuhan sudah memberikan rambu-rambu. Tuhan sudah menetapkan aturan yang sangat jelas untuk kita perhatikan dan patuhi. Sebelum masuk ke tanah Kanaan, seorang yang bernama Yosua diberi peringatan sama Tuhan di Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua taat kepada perintah, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan itu yang membuat Yosua berhasil dalam segala apa yang dikerjakan. Dia memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan itu bisa, tanah Kanaan itu bisa direbut. Dan apa saja yang dikerjakan Yosua dibuat Tuhan berhasil. Tuhan itu berjanji jika kita hidup mengikuti seluruh ketetapan dan peraturannya dengan setia, maka berkat Tuhan dan kebaikan Tuhan akan kita alami di dalam hidup kita. Berkat yang Tuhan janjikan bukanlah kehidupan yang berjalan serba mulus, tanpa tantangan, tanpa halangan. Tetapi Tuhan berjanji sebesar apapun tantangan dan rintangan yang kita hadapi dalam hidup kita, Tuhan akan menyertai. Dia menolong, memberi kekuatan kepada kita untuk dapat mengatasinya dan kita keluar menjadi seorang pemenang. Kita sebagai orang tua sudah ada aturan-aturan dalam firman Tuhan. Bagaimana menjadi orang tua yang benar, bagaimana cara mendidik anak-anak. Kita sebagai anak-anak juga sudah ada jalurnya, sudah ada aturannya. Bagaimana hidup sebagai pelayan Tuhan, bagaimana caranya hidup kita penuh sukacita, bagaimana kita selalu bersyukur, seperti apa hidup tanpa kekhawatiran, bagaimana hidup dalam kasih. Semuanya komplit diatur di dalam firman Tuhan, saudara. Jangan hidup seenak kehendak hati kita sendiri, keinginan kita sendiri, dan kita menuntut untuk diberkati Tuhan. Sama kita sebagai anak kepada orang tua, kita tidak mau taat,
diberi perintah orang tua, kita tidak mau taat, kita ogah-ogahan, kita malas. Lalu kita menuntut semua keinginan kita harus diberikan oleh orang tua. Saya percaya tidak ada orang tua yang demikian saja memberikan semua keinginan anak, apalagi yang tidak taat. Saudara, jika kita rindu mengalami berkat dan keberhasilan dalam hidup kita, tetaplah berjalan dalam jalurnya Tuhan, on the track. Jangan pula meremehkan setiap firman yang datang dalam kehidupan kita, setiap nasihat Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Bersyukurlah ketika kita ditegur, ketika kita dinasihati Tuhan. Saudara, dia bisa berbicara lewat apapun juga. Dia bisa berbicara lewat doa, dia bisa berbicara lewat firman yang kita baca, kita dengar setiap hari. Dia bisa berbicara lewat pemimpin rohani kita. Dia bisa berbicara lewat orang-orang terdekat di sekitar kita, kakak, adik, atau orang tua kita. Saudara, jangan tersinggung, jangan bersungut-sungut, jangan berontak, jangan menolak setiap tegurannya. Lalu kerohanian kita menjadi undur, dan kemudian kita menjadi Kristen yang suam, yang tidak lagi bergairah, yang dingin bahkan. Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Saudara dikasih Tuhan, jangan pernah bosan kepada teguran atau nasihat atau peringatan yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Taat, tekun, dan setia dalam jalurnya Tuhan. Maka semua yang baik dan janji-janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Amin saudara. Mari sama-sama kita tutup dalam doa. Bapa, kami ucap syukur buat nasihat yang Kau berikan hari ini Tuhan. Kami percaya semua akan mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bawa setiap kekasih-kekasih Tuhan, hamba-Mu dan semua yang mendengar. Kami percaya Tuhan, kami tetap dibawa di dalam jalur kebenaran Tuhan, on the track. Kami percaya Tuhan, kami akan setia, kami akan tetap taat. Walaupun itu kelihatannya susah, walaupun kelihatannya membosankan, walaupun teguran itu kelihatannya sakit, tetapi kami akan melakukan dengan setia, dengan sukacita, dengan tetap bersyukur. Dan kami akan menerima semua yang baik dan berkat-berkat yang sudah disediakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat hari ini. Berkati setiap kekasih Tuhan yang bekerja, yang beraktivitas dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau menyertai setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.